Oke, saat ini saya bersama dengan Hans Abraham, guard andalan dari Prawira Bandung. Hans, gimana kabarnya Hans? Baik, Bung Ridwan. Baik. Jadi PSBB sekarang apa kesibukannya? Kalau untuk sekarang sih masih latihan sendiri-sendiri ya. Terus juga paling ke mes juga. Sekarang kan udah mulai dibuka jalan, jadi bisa ke mes buat syuting-syuting. Soalnya ada lapangan kan di mes. Oke. Tetap ada program latihan tersendiri dari Prawira ya? Iya, ada juga dikasih program sih. Oke. Nah, kemarin kan Coach Gibi pulang nih. Ini pulang karena ada faktor masalah COVID ini atau maksud saya apa masih ada rencana kembali kan Coach Gibi kan? Kalau itu sih kurang tahu mungkin ya Bung Ridwan ya. Soalnya kayaknya itu urusan manajemen sih. Tapi kalau yang pasti sih katanya kontraknya habis gitu. Jadi mungkin dipulangin dulu ya karena lagi COVID juga, nunggu kabar dari liga kapan mulainya, mungkin habis itu baru tahu sih. Ya. Tapi dari pengalaman Hans sendiri selama satu musim ini ya dipegang oleh Coach Gibi, improvement apa yang Hans paling rasakan? Yang paling berasa sih mental bermain ya. Harus nggak mau kalah gitu jadi. Terus juga kita juga kayak dicecer buat lebih komunikatif. Soalnya Prawira tuh suka ini sih, kadang kita tuh komunikasinya kadang kurang bagus. Nah, sama dia dirubah jadi lebih bagus. Udah gitu juga lebih hustle kita dalam bermain. Sama lebih fisikal sih, dia mau 3 itu sih. Hans, kalau boleh tahu, Hans dulu SMA main di mana ya? Di PSKD. Jakarta? Iya. Masih ingat nggak waktu itu transisi dari bermain di PSKD, kemudian bermain di Pelita Harapan, itu seberapa banyak adjustment yang Hans mesti lakukan? Kalau adjustment sih kayaknya nggak ada ya, soalnya kan sama-sama posisinya mainnya sama gitu. Terus juga kebetulan si coach Matt-nya juga suka, jadi saya langsung adaptasinya nggak susah sih. Selama di Pelita Harapan, ada nggak kayak program latihan itu yang untuk meningkatkan fundamental permainan basket dari Hans itu? Oh, banyak sih. Jelas beda ya dari SMA ke kuliah, pasti program-programnya juga beda, ada perbedaan gitu. Terus juga dia kasih program-program khusus lah buat kita yang baru naik ke kuliah gitu. Ya. Pertanyaan saya ini terutama ini bersangkutan dengan masuknya Coach Gibi ya. Ini kan Coach Gibi kan sebagai pelatih asing pertama dari Prawira, dan tentunya ia sebagai pelatih dari Eropa memiliki sistem tersendiri, sistem kepelatihan, sistem permainan sendiri. Maksud saya dua pertanyaan tadi pertama antara dari PSKD sampai Pelita Harapan tadi adalah bagaimana sejauh mana persiapan yang pengalaman di PSKD dan Pelita Harapan itu mempersiapkan seorang Hans Abraham untuk bisa beradaptasi cepat dengan sistem yang diterapkan oleh Coach Gibi di Prawira ini. Kalau menurut saya sih mungkin karena saya terbiasa sama pelatih asing gitu, jadi lebih cepet ngerti lah kalau dia nyuruh kita apa gitu kan. Dia soalnya kan pasti pakai bahasa Inggris ya, jadi lebih cepat nangkep lah. Jadi untuk adaptasi
lebih gampang lah, dengan lebih mengerti gitu apa yang dimau sama Coach Gibi gitu. Masalah fundamental basket Itu apakah sih juga jadi paling. perhatian utama Coach Gibi di Prawira ya untuk apa istilahnya itu memperbaiki atau malah meningkatkan fundamental dari para pemain Prawira? Iya, itu juga pasti sih. Kita juga ada latihan individual juga, jadi nggak melulu latihan tim penuh. Ada juga latihan fisiknya sendiri, ada latihan individu untuk ningkatin fundamental juga kan. Baru ada latihan tim habis itu. Hans, ini kita sebagai orang luar ya selalu melihat Coach Gibi ini sebagai apa pelatih yang dalam tanda kutip keras ya karena selalu ekspresif itu di samping lapangan gitu. Kita kepingin tahu kalau di latihan mungkin ya ciri khasnya sama ya, tapi apa sih hal yang paling gampang menyulut kemarahan atau kefrustrasian dari seorang Coach Gibi dalam latihan gitu? Eh Kalau menurut saya sih, kalau kita salahnya salah itu terus menerus, ya udah pasti dia ngamuk sih, gitu. Kecuali kita salah sekali, ya paling dia ngasih tahu salah sekali, salah 2 kali udah pasti ngamuk sih. Soalnya ya dia punya rule sendiri sih. Kalau kalau salah sekali ya masih masih manusia lah, salah sekali, salah 2 kali itu udah kriminal gitu. Jadi dia pasti ngamuk kalau Ya. Tapi sejauh ini kesalahan-kesalahan yang terjadi itu apakah sering terjadi karena masalah komunikasi? eh sebenarnya sih mungkin komunikasi, tapi mungkin juga karena kebiasaan gitu. Jadi kita nggak terbiasa ngelakuin hal itu, tapi kita kan harus ngelakuin hal itu gitu. Jadi eh, perlu adaptasi kan ya. Jadi nggak segampang itulah gitu untuk merubah kebiasaan gitu. Kita melihat di IBL 2020 ini kan sempat istilahnya Prawira itu melewati jalur yang terjal ya karena Iya. masalah dengan pemain importnya, kemudian mungkin juga sebagai orang luar kita melihat mungkin masih adaptasi dengan sistem yang diimplementasi oleh Coach Gibi dan lain-lain dan lain-lain. Tapi masuki paruh kedua kelihatannya udah mulai ketemu nih apa pola permainan terbaiknya dari Prawira Bandung gitu. Uh, kalau dari perspektif dari Hans sendiri melihat apa sih yang menjadi masalah utama yang berhasil diatasi oleh Prawira Bandung di paruh kedua ini sehingga kelihatannya bermain jauh lebih apik daripada paruh pertama? Kalau menurut saya sih masalah eksekusi sih. Jadi kita kan semuanya baru lah gitu. Jadi istilahnya pola pun baru, pemain pun juga ada yang baru kan. Jadi harus banyak yang harus diadaptasiin gitu. Terus juga ada pemain asingnya juga kan ganti. Nah itu juga cocok-cocokan sih gitu kan. Nah kalau menurut saya sih selain untuk maduin timnya, kita juga udah mulai nemuin timing gitu. Kalau misalnya pattern ini tuh gimana sih gitu nyelesainnya dengan baik gitu. Jadi udah mulai ketemu lah gitu. Hans, ada pertanyaan begini Hans. Hans udah berapa lama di Pro ini kalau nggak salah? Ini tahun keempat ya. Tahun keempat ya. Ya. Hans, bagaimana pengalaman transisi Hans dari bermain college kemudian bermain di Pro ini? Kalau umpamanya ada istilahnya ada calon-calon rookie baru bermain di IBL ini dengan semakin meningkatnya ya kita bisa melihat semakin meningkatnya kompetisi yang semakin sengit di IBL dulu. Apa para rookie umpamanya yang baru istilahnya jebolan dari universitas itu untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi IBL? Apa sebenarnya hal yang paling substansi yang berbeda antara bermain di college dan bermain di pro ini dari pengalaman Hans? Kalau di pro nih apa ya? Istilahnya tuh persaingannya lebih keras gitu. Jadi
profesional tuh udah bukan kayak kuliahan lagi gitu. Kayak ya udah timnya itu ya itu gitu. Nah kalau kita ya ada yang nggak perform bisa di trade, bisa nggak dilanjutin kontraknya. Jadi apa ya, persaingannya sih kalau menurut saya sama pressure-nya jauh lah sama kuliahan gitu. Kuliahan asal latihan, kalau profesional tuh latihannya benar-benar serius, fokus. Gitu sih. Bukan satu rahasia lagi pada waktu Hans di Pelita Harapan kan Hans menjadi salah satu bintangnya ya di Pelita Harapan. Kemudian masuk ke liga profesional juga Hans ya masuk sebagai pemain biasa dalam tanda kutip, tidak jadi superstar lagi. Apakah Hans mengalami kayak sedikit ini ya kesulitan gitu untuk melakukan adjustment dari posisi Hans yang jadi superstar waktu dulu di Pelita Harapan kemudian masuk di liga profesional dan harus mulai dari dasar lagi gitu? Pasti sih kesulitan sih. Soalnya pressure-nya juga kan lebih tinggi ya. Terus juga kebetulan waktu itu saya pas masuk tuh kuliahnya belum beres gitu. Jadi harus bolak-balik UPH ke Kelapa Gading gitu. Kadang juga nggak bisa ikut latihan gitu. Jadi mungkin ya kesempatan yang saya dapat juga pasti sedikit lah gitu. Jadi ya memang pas tahun itu sih susah banget sih memang untuk saya perform gitu. Tapi dengan masuknya pindah ke Prawira ini membuka minute play yang lebih banyak ya buat Hans ya, untuk bisa membuktikan Hans bisa bermain di level ini. Iya, kebetulan cocok sih, pelatihnya juga cocok. Jadi saya bisa dapat kepercayaan lah gitu. Hans, boleh tanya secara pribadi gitu, kira-kira Hans memutuskan untuk masuk menjadi pemain basket profesional dalam karirnya ini sebagai pemain, kira-kira motivasi dan ada satu target tertentu nggak bagi Hans sebelum Hans nanti mengatakan saya udah selesai untuk main basket ini? Saya sih pengen juara sih, itu aja sih. Sebenarnya sih itu sih, pengen ya setiap tim sih pasti pemain-pemainnya pasti pengen juara lah gitu. Jadi ya itu aja sih saya sih. Kalau target individu sih kayaknya enggak lah. Yang penting timnya juara sih. Kalau saya sih itu sih. Karena kalau juara enak banget lah gitu. Hans, kalau boleh tahu, Hans dari keluarga yang ini atlet juga, ada keluarga yang mantan pemain atlet gitu, khususnya pemain basket gitu? Oh, kalau atlet sih enggak sih, cuman memang suka olahraga doang gitu. Jadi Enggak, pertanyaan saya juga mau tanya juga gitu, karena menjadi atlet kan bukan pilihan yang mudah gitu. Seberapa jauh sebenarnya keluarga bisa memberikan dukungan kepada pilihan karir dari Hans ini? Kalau dukung sih, dukung banget ya. Soalnya dari kecil juga udah nganterin gitu, sampai mau nganterin saya jauh-jauh juga dianterin gitu. Soalnya kalau mama sih dia kepengen jadi atlet basket kalau nggak salah dulu, cuman sama nenek tuh nggak boleh gitu. Jadi mungkin ya ditumpahin ke saya gitu, jangan sampai nggak kecapai gitu. Ada aspirasi yang belum tercapai, jadi disalurkan lewat anaknya gitu ya? Iya. Oke. Selain masalah finansial, apa lagi yang Hans bisa dapat dari karir basket Hans selama ini? Apa ya? Ya kalau menurut saya sih dari basket sih bisa belajar banyak hal gitu. Tentang hidup juga relasi sih menurut saya sama basket gitu. Karena basket tuh nggak sama lah kayak hidup, kadang di atas kadang di bawah gitu, nggak selalu kita tuh bisa terus di atas gitu, baik tim maupun individu gitu. Kalau menurut saya sih itu. Hans, oke Hans, terima kasih bincang-bincangnya singkatnya siang hari ini. Thank you waktunya Hans.
Salam buat keluarga, sehat selalu dan juga sukses selalu. Thank you Hans. Ya, thank you Bung Ridwan.